Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu a'lam. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur karena pada akhirnya kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Di bulan Ramadan yang sebelumnya kita berharap dan berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan hamba di bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan, dan hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Setelah sudah ada di bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir, Nabi rahmatan lil alamin, yang kita harus bersyukur karena Allah mentakdirkan kita menjadi umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang akan pertama kali masuk surga. Konon katanya Nabi Musa alaihi salam sampai meminta jadi umatnya Nabi Muhammad karena dapat kabar bahwa umat Nabi Muhammad yang pertama masuk surga. Jadi kalau ada Nabi yang paling togmol gitu ya dalam berbicara, itu Nabi Musa. Dan banyak sekali dikutip, banyak sekali dibahas di dalam Al-Quran tentang Nabi Musa ini. Nabi yang tanpa tedeng aling-aling meminta diskon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah mendapatkan perintah salat. Nabi Musa yang memberikan advice, memberikan nasihat. Dan umat Nabi Musa juga diperintahkan untuk melakukan saum. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah tadi yang dibacakan, telah diwajibkan kepada kalian saum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti telah diperintahkan juga kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi saum ini bukan hal yang baru. Sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan agama-agama yang lain, agama-agama ardi juga ada istilah berpuasa begitu. Dan umat Nabi Musa itu berpuasa 40 hari, lebih lama dibandingkan umat Islam. Hadirin rahimakumullah, kita selalu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberi taufik, diberi kemudahan untuk melaksanakan sebuah amal soleh. Kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Karena berapa banyak orang yang dipanggil untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dia tidak dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Baik karena uzur sakit, bisa juga karena hal-hal lainnya. Dan karena itu ketika ada satu amal soleh yang bisa kita kerjakan, itu semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan kepada kita jalan untuk melaksanakan amal soleh tersebut. Karena itu kita harus menunjukkan rasa gembira, rasa bergembira menjadi hamba Allah, rasa gembira menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Nabi itu tong sarardi gitu kesannya tertinggal dan lain sebagainya. Memang hadirin rahimakumullah, kondisi hari ini umat Islam berada dalam posisi ketinggalan. Dalam segala bentuk umat Islam itu ketinggalan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa kita itu kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kalian ini umat terbaik yang diutus bagi umat manusia. Tapi kenyataannya kita melihat bahwa hari ini tidak demikian kondisi umat Islam itu. Kondisi umat Islam itu lemah. Lemah bermacam-macam. Udah melemah akidahnya, berpecah belah. Tidak ada persatuan satu sama lain. Tidak saling lapang dada satu sama lain. Di hadapan umat yang lain kita juga ketinggalan. Ini yang harus kita perjuangkan agar tidak terjadi. Ingat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, Al-Islamu bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Islam ini asing awalnya. Dan nanti akan kembali menjadi asing lagi. Dan tanda-tanda keasingan itu sudah mulai nampak di hadapan kita. Di mana sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW, hal-hal baik yang diajarkan dibawa oleh Islam, dianggap sunnah dan dianggap asing oleh masyarakat.
Ketika kita berbuat kebaikan yang itu sesuai dengan sunnah, dianggap asing karena tidak biasa itu dilakukan di tengah masyarakat. Wasayaudu ghaliban, akan kembali menjadi asing. Karena itulah mari kita bersama-sama menumbuhkan kembali semangat kita. Bukankah kita setiap hari juga berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bermuahadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa muahadahnya? Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, muahadah kita, perjanjian kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Rupanya umat ini harus diajak kembali kepada satu hal tadi, yaitu menjadikan Allah sebagai tujuannya. Banyak sekali godaan-godaan yang ada di sisi kita. Godaan-godaan dunia, godaan-godaan jabatan, godaan-godaan segala macam. Maka kita harus menjadi orang yang mengawali lagi untuk menjadikan Allah sebagai tujuan kita. Ketika kita sholat, kita berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena memang demikian kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Aku, kata Allah Subhanahu. Jadi kalau Allah tidak menyatakan bahwa Aku memerintahkan, Aku mewajibkan manusia dan jin untuk beribadah, tidak, tapi diawali dengan kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tugas kita, alasan kita diciptakan ke muka bumi memang untuk beribadah. Karena alasan kita diciptakan untuk ke muka bumi untuk beribadah, berarti kita tidak untuk mengerjakan yang lain-lainnya. Karena itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk 24 jam sepanjang hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ibadahnya ada macam-macam gitu. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Jadi hadirin rahimakumullah, kenapa dalam Islam segala sesuatunya diatur? Kita masuk ke masjid ada doanya. Nanti keluar dari masjid ada doanya. Kita disuruh untuk sholat. Ada 5 waktu sholat. Selain 5 waktu sholat, ada sholat rawatib mendampingi sholat-sholat fardu. Di rumah, masuk rumah ada doanya, keluar dari rumah ada doanya, masuk ke kamarnya ada doanya, semuanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengingatkan kita bahwa kita sesungguhnya 24 jam harus terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kumaha tuh pada waktu kita tidur? Kan waktu kita tidur juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rufi'atul aqlam. Jadi pena catatan itu diangkat ketika manusia lagi apa? Lagi tidur. Atau lagi gila, atau lagi lupa. Begitu. Nah, seringkali manusia ini lupa padahal tidak sedang tidur. Kita lupa padahal tidak gila gitu. Hadirin rahimakumullah, maka kita disuruh untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling menasehati untuk melaksanakan yang hak. Apa yang hak itu? Akidah. Apa yang hak itu? Menyembah Allah. Apa yang hak itu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita ini disebut khairu ummah, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, itu adalah karena kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Makanya ajak istri kita, istri ajak suaminya untuk ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Ada waktu sholat, ayo ke sholat ke masjid, kata si ibu, karena ibu tidak wajib ke masjid. Tapi ibu juga harus sholat berjamaah. Jangan sampai ibu nyuruh bapak ke masjid, ibu juga di rumah tidak sholat berjamaah. Nah, saling menasehati seperti itu harus terjadi. Karena kalau tidak ada lagi saling menasehati, kita merasa aman-aman saja, semua hal dikerjakan masing-masing sendiri-sendiri. Dan kalau kita sudah lupa amar ma'ruf, kita jadi tidak peduli dengan saudara-saudara kita. Ini jamaah ar-rahmah ini masyarakatnya ada berapa ribu orang atau ada berapa ratus orang. Kita peduli nggak berapa banyak sih orang-orang
jamaah masjid lingkungan ini yang sholat berjamaah atau yang melaksanakan sholat fardu dengan baik. Padahal tugas kita adalah amar ma'ruf. Ditambah lagi untuk membangun keseimbangan nahi mungkar, melarang kemungkaran. Kita ini sekarang hidup sudah mulai masing-masing. Kan we nu salah mah baturlah asal ulah urang gitu. Padahal tugas kita juga nahi munkar. Karena kita sudah menormalisasi untuk tidak ngasih tahu, maka ayeuna mah kemaksiatan teh siga normal gitu. Nah, karena itu butuh keberanian ini dan butuh kebersamaan. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah sudah hidangkan di hadapan kita semua adalah untuk menjadi penuntun kita sekalian. Hadirin rahimakumullah. Allah hari ini menyuruh kepada kita untuk melaksanakan saum. Kewajiban melaksanakan saum. Ada Gen Z hari ini menyatakan, menerjemahkan ini adalah upaya Allah membuat kita menghidupi kehidupan yang lebih slow. Ya, apapun cara memaknainya, kalau dulu kita saum, masih muda, masih anak-anak, mungkin saum ini dimaknai dengan momen-momen di mana kita akan dapat baju lebaran, gitu ya, kegembiraan berbuka, nyiapkan takjil dan lain sebagainya. Tapi makin lama kita harus makin memahami tujuan kita saum. Mungkin saum untuk kita yang usianya sudah berapa Bapak usianya teh? 30-an gitu. 40-an, 50-an. Usia-usia yang harus menjadikan saum sebagai sarana mempersiapkan diri. Allah ngasih kesempatan dalam 1 bulan kita ini dicuci. Fisik kita dipuasakan, tapi kita sedang ngasih makan ruh kita. Kita sedang ngasih makan jiwa kita. Karena memang ketika kita dilaparkan, maka itu akan lebih mudah untuk menahan diri kita dari hawa nafsu. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa as-saumu nisfus sabr. Saum itu sebagian atau setengahnya sabar. Hadirin rahimakumullah, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tolong kepadanya dengan sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah kepada Allah dengan sabar dan salat. Kenapa sabar? Sabar adalah kekuatan mental kita, kekuatan jiwa kita. Di ayat dalam Al-Quran, 2 ayat setelah itu, Allah menyebutkan bahwa kita akan diuji selama hidup di dunia itu. وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala oleh rasa takut. Rasa takut hari ini membayang-bayangi umat Islam. Kita lihat saja di salah satu pojok bumi di Gaza. Rasa takut itu sedang mencengkram mereka. Sangat mencekam kehidupan. Karena dibombardir kehidupan tidak bebas seperti yang kita rasakan. Tapi di negeri-negeri yang aman seperti kita juga tetap saja diberikan rasa takut. Rasa cemas. Rasa cemas ketika lihat berita mencemaskan negara kita tuh ya. Katanya banyak masyarakat sekarang yang jadi sakit jiwa. Sakit jiwanya itu bukan karena apa-apa. Karena sakit jiwa karena kelakuan pemerintah. Jadi setiap kita membaca berita kabar buruk. Hutang kita bertambah. Sudah sampai 9.000 lebih triliun. Kita nambah stres. Padahal bukan hutang kita, kan negara itu yang punya hutang gitu. Sama hutang sendiri aja kita mah sudah bingung, sudah pusing, apalagi sampai memikirkan hutang. Khauf. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala oleh rasa takut. Rasa takut apa? Rasa takut dengan masa depan. Rasa takut anak-anak kita tidak punya masa depan yang baik. Rasa takut karena hari ini banyak orang yang menjadi pengangguran. Takut. Walju dan rasa lapar. Diuji manusia dengan rasa lapar.
kekurangan ekonomi, kekurangan finansial, kantong kosong, kantong kering, dan lain sebagainya. Di tengah berita-berita medsos ada orang 30 tahun sudah jadi miliarder, tapi di sisi lain kita lihat di masyarakat banyak orang yang koreh-koreh cok. Yang nyari makan buat besok aja nggak tahu. Wa naqsi minal amwal wal anfus. Hartanya berkurang karena inflasi. Orang punya harta banyak, karena inflasi tiba-tiba jadi sedikit nilainya. Wal anfus, kekurangan jiwa, rasa cemas, rasa khawatir, dan lain sebagainya. Wa basiris sabirin, maka beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Sabar deh. Karena itulah kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan saum untuk melatih kesabaran kita. Hadirin rahimakumullah, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Saum ini adalah proses kita menjadi orang yang bertakwa. Karena itu kita harus menjalani saum dengan senang gembira, karena ini jalan menuju ketakwaan. Ingat, di saum itu kita dilatih untuk jujur. Di saum kita dilatih untuk menjaga lisan kita. Ya, untuk menahan kata-kata, tidak bertengkar dan lain sebagainya. Ketika ada yang mengajak bertengkar, katakanlah aku puasa. Jadi kita dilatih, hadirin rahimakumullah, dengan saum ini. Maka saumlah dengan gembira. Tidak usah memikirkan harus sahur dengan apa, buka dengan apa. Itu mah level awal. Kalau anak-anak nggak apa-apa. Kalau anak-anak bertanya sahurnya pakai apa, tidak semangat. Kalau sahurnya tidak menarik, ya nggak apa-apa. Kita mah bukan itu. Kita mah harus lebih tinggi dari itu niatnya. Ini adalah jalan-jalan menuju ketakwaan. Kata Syekh Abdullah Nasih Ulwan, jalan-jalan ketakwaan itu ada beberapa langkah, beberapa tahap. Jadi takwa itu suka menjadi tema penting di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Seperti kita yang menjadikan kesehatan sebagai tema penting. Nyebutnya, wami pendak, kumaha sehat gitu. Ini menandakan bahwa sehat itu adalah tema penting apalagi usianya sudah 50 ke atas. Kesehatan menjadi tema yang sangat penting. Tapi para sahabat, tema pentingnya itu adalah takwa. Jadi ketika bertemu dengan sahabat yang lainnya, yang mereka tanyakan, bagaimana kabar imanmu? Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, waktu itu sudah menjadi khalifah, bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ulamanya para sahabat. Umar bin Khattab bertanya, wahai Ubay, terangkan kepadaku apa yang dimaksud dengan takwa. Umar belum paham gitu arti takwa. Saya yakin udah. Orang yang sudah mubasyarah bil jannah, orang yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah bakal masuk surga, pasti udah tahu itu takwa. Tapi masih bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, terangkan kepadaku apa yang dimaksud dengan takwa. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab begini, ya Amirul Mukminin, kalau diminta nasihat, beri nasihat. Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, orang yang lebih mulia dari dirinya, tidak mengatakan, maknya atau Amirul Mukminin bertanya kepada saya. Tidak begitu, tapi ketika diminta nasihat, berikan nasihat. Karena kewajiban muslim yang satu dengan muslim yang lain, jika dimintai nasihat, maka berikanlah nasihat. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, ya Amirul Mukminin, pernahkah engkau melalui sebuah jalan, yang di jalan itu banyak anak dan duri, seerbeling gitu. Pernah nggak lewat gang, banyak beling, banyak paku, dan lain sebagainya? Umar menjawab, pernah. Apa yang kau lakukan? Kata Ubay bin Ka'ab. Aku akan berhati-hati. Ya Amirul Mukminin, itulah takwa. Takwa itu berhati-hati. Ketika kita pagi ini melalui hari kedua bulan Ramadan, bertakwa itu adalah berhati-hati. Jangan sampai hari-hari yang kita lalui itu melakukan kemaksiatan. Karena takwa itu hendaklah Allah tidak melihatmu dalam kemaksiatan kepadanya. Jadi kita berusaha sekuat mungkin supaya tidak jatuh kepada kemaksiatan. Mau bicara, tahan dulu. Perkataan ini kira-kira baik atau jelek, menyakiti atau tidak, dusta atau tidak. Itu berhati-hati.
Gitu. Jadi yang dimaksud dengan takwa adalah kehati-hatian, kata Ubay bin Ka'ab. Maka sebetulnya jadi takwa itu adalah mawas diri, terus-menerus kita sadar bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang terjadi, yang kita katakan, yang kita lakukan itu berpengaruh terhadap nanti kita di yaumil akhir. Kita berusaha setiap hari membuat agenda-agenda kebaikan untuk menjadi lebih takwa. Karena orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Karena itu kalau hari ini orang banyak merencanakan hidupnya, punya agenda harian, agenda bulanan, agenda tahunan untuk mencapai kesuksesan. Dan kesuksesan yang dicapai itu kesuksesan yang semu. Bagi seorang muslim seharusnya perencanaan itu dibuat dalam rangka menjadi orang yang paling mulia. Siapa itu? Orang yang paling bertakwa. Karena itu ketika ditanya apa agenda harian kita hari ini, apa agenda pekan kita hari ini, apa agenda bulanan kita hari ini, seharusnya kita merencanakan bagaimana caranya hari ini kita menjadi lebih takwa dari hari kemarin. Caranya apa? Lakukan amal baik lebih banyak, kurangi kebiasaan maksiat kita. Ini cara supaya kita menjalani jalan-jalan ketakwaan. Kata Syekh Abdullah Nasih Uwan, yang pertama yang harus dilakukan adalah mu'ahadah. Mu'ahadah itu tadi, kita menyadari diri bahwa kita sudah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ini hamba-Mu. Karena itu hamba akan hanya menyembah-Mu, beribadah kepadamu saja ya Allah. Itu esensi la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Kita hanya beribadah kepada Allah saja. Karena itu kita tidak menyembah yang lainnya. Kita tidak akan menyembah jabatan kita, kita tidak akan menyembah pekerjaan kita. Wa minan nasi may yatakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan saingan-saingan bagi Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Mungkin banyak dalam kehidupan kita ini saingan-saingan. Kadang-kadang saingan Allah itu adalah keluarga kita. Makanya dalam Al-Quran diperingatkan sesungguhnya istri dan anak-anakmu adalah musuh bagimu kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Hadirin rahimakumullah, yang pertama muahadah. Iya, muahadah itu ada dalam muahadah itu perjanjian, kesaksian. Kesaksian apa? Bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya akan menyembahmu dan kami akan hanya minta tolong kepadamu. Itu kita ulang-ulang di satu amalan yang wajib ketika kita sholat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Maka ketika baca surat Al-Fatihah, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sadarilah bahwa kita sedang bermuahadah, sedang bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kaum muslim yang sudah bersaksi kepada Allah dengan syahadat kita. Syahadatnya apa? Tidak ada ilah kecuali Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya apa? Tidak akan menyembah selainnya, tidak akan menyembah selain Allah, enggak akan, yang lain mah enggak ada. Hanya Allah saja Rabb kita. Tugas kita adalah membersihkan diri kita, membersihkan ibadah kita dari saingan-saingan itu. Dan kita mengatakan, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi ngambil cara ibadah kepada Allah itu hanya dari Nabi Muhammad saja. Tidak ada hal-hal baru selain dari itu. Maka kita belajar, kita cari tahu cara kita beribadah kepada Allah dari Nabi Muhammad SAW. Cara sholat, sabda Rasul, sallu kama ra'aitumuni sholli. Kalian sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan lain sebagainya kita belajar dari para ustadz, dari para ulama tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kita sholat, kita muahadah. Kita berjanji, berikrar bahwa kita hanya menyembah Allah saja dan berikrar bahwa hanya minta tolong kepada Allah saja. Maka mari kita hanya minta tolong kepada Allah saja. Karena Allah yang punya semuanya. Dan Allah itu sudah menyuruh kita disetting untuk beribadah kepadanya. Kenapa? Karena sarana yang lainnya Allah siapkan. Makanya Hasan Al-Basri, seorang ulama, mengatakan bahwa aku tidak akan mengurusir sesuatu yang sudah Allah atur untuk.
Yang aku urusi adalah ibadahku, karena ibadahku tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Tidak bisa ibadah diwakilkan kepada orang lain, maka itu yang aku urus. Aku tidak mengurus, tidak memikirkan, tidak memusingkan rezeki, karena itu sudah Allah tentukan untukku. Kita ini disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, dan Allah sudah menyelesaikan sisa-sisanya. Maka tinggal bagaimana kita mengorientasikan seluruh kehidupan kita agar semuanya dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu ketika kita makan adalah hal mubah, bisa jadi ibadah, bisa jadi ibadah. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minumlah, jangan berlebihan. Berarti kalau kita makan berlebihan, kita sudah melanggar. Kasindirnya banyak dalam ini. Kadang-kadang yang menghentikan kita itu rasa kenyang. Yang menghentikan kita itu karena kita tidak sanggup lagi makan. Padahal kita disuruh kulu washrabu wala tusrifu. Muahadah. Setelah itu, apa tuh? Mujahadah. Bersungguh-sungguh, berusaha. Setiap pagi kita membuka mata, bangun tidur, yang kita lakukan, bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah. Apa saja perintah Allah yang harus kita lakukan. Mana yang didulukan? Meninggalkan yang mungkar atau melaksanakan yang baik? Meninggalkan yang mungkar. Latihan kita, latihan menahan diri dari melakukan kemaksiatan, baik lisan kita, tangan kita, dan lain sebagainya. Melaksanakan yang wajib-wajib dulu, ya, memastikan kita sholat dengan baik, kemudian meningkatkan levelnya, sholat di awal waktunya, karena sabda Rasulullah SAW, yang amal yang paling dicintai oleh Allah adalah as-sholatu ala waktiha. Kemudian melaksanakan sholat berjamaah dan lain sebagainya, itu semua diatur. Itu semua kita rancang, bermujahadah, bersungguh-sungguh agar bisa melaksanakan semua hal itu dengan baik. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Abdullah Nasir Ulwan, adalah melakukan muhasabah. Kita mengevaluasi diri kita. Apabila dalam satu hari ada sesuatu yang salah, maka kita beristighfar. Apabila kita terjatuh kepada keburukan, maka kita bertobat. Apabila ada kebaikan di dalamnya, kita berdoa kepada Allah supaya amal soleh kita diterima. Muhasabah. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah, hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dievaluasi nanti, dihisab nanti. Di ilmu manajemen sekarang juga begitu. Bermula dari evaluasi untuk menentukan langkah-langkah kapayun. Kemudian ada lagi yang disebut dengan mu'aqabah, iqab. Jadi kalau kita melakukan perbuatan salah, wa'at bi'isayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti perbuatan buruk kamu dengan kebaikan, tamhuha, maka akan menghapuskannya. Suatu saat Pak Umar bin Khattab radhiyallahu an itu ketika di Madinah itu kan daerah pertanian. Umar bin Khattab itu punya kebun kurma. Kebun kurmanya itu bagus bisa. Maka beliau datang ke kebunnya dan mengagumi kebun kurmanya itu yang lagi berbuah ranum itu. Diurus kebunnya dengan baik. Nah, ketika sudah selesai, kemudian beliau mau pulang karena sudah sore, dilihat di masjid orang sudah pada bubaran sholat asar berjamaah. Maka Umar mengatakan, ada apa Umar ini? Kebunku ini membuat aku lupa dari sholat, ketinggalan sholat asar berjamaah. Kalau begitu, mulai hari ini aku wakafkan ini kebun. Bayangkan Pak, ketinggalan satu kali sholat asar berjamaah membuat Umar mewakafkan ya, kebunnya. Ini namanya mu'aqabah. Mu'aqabah itu mengikuti keburukan, kesalahan dengan kebaikan yang lain supaya terhapuskan. Jika kita mau kalevelan jika kita tanya-tanya. Sholat asar berjamaah atau subuh nyata, saya sholatnya lira gitu ya. Tidak ada rasa kehilangan pada diri kita. Itu karena apa? Karena level keimanan dari sahabat Rasulullah SAW menganggap besar urusan sholat asar berjamaah, menganggap besar urusan sholat berjamaah di masjid itu. Kalau kita, ya lumayan lah kalau iman lagi naik gitu ya, sholat berjamaah.
Karena kita DKM, makanya maknya ke salat berjamaah di masjid. Tapi level orang-orang seperti sahabat Rasulullah, melihat ketinggalan sholat asar berjamaah adalah sesuatu yang sangat besar, sehingga mereka mengikom dirinya, menghukum dirinya dengan membuat amal soleh yang lain, yang dianggap cukup untuk menutupi kekurangan itu. Karena sadar kita ini mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kematian, pertanyaan kan sudah cukup bekal tidak? Cukupkah bekal kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan para sahabat Rasulullah sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa Umar itu di surga. Tapi setelah dikabarkan Umar itu di surga, apakah Umar jadi malas-malasan? Justru Umar lebih khawatir. Justru Umar makin tekun karena dia menyadari ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di suatu ba'da subuh ditikam oleh Ibnu Muljam. Beliau itu dalam kondisi sakitnya meletakkan kepalanya di atas tanah. Abdullah bin Umar mengatakan, "Wahai ayah, engkau sedang sakit. Kenapa engkau meletakkan kepalamu di atas tanah? Ayo." Kata Umar bin Khattab, aku meletakkan kepalaku di atas tanah, aku ingin Allah merasa iba kepadaku dan kemudian aku tidak masuk nerakanya. Umar bin Khattab ketika menjelang wafatnya ingin Allah iba kepada dirinya, kemudian meletakkan kepalanya di atas tanah. Setelah ditikam oleh Ibnu Muljam, masa-masa sakratul maut. Begitu para sahabat dengan kekhawatirannya. Ada Abu Ubaidah, upami badai sholat, sejak wudu sudah pucat wajahnya. Kenapa pucat wajahnya? Ketika membasuh muka, dia ingat dosa mata. Ketika membasuh tangannya, dia ingat dosa tangan yang sudah dilakukannya. Dan dia sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat. Makanya ketika berwudu saja sudah pucat, ini menghadap Zat yang Maha Agung, yang sebenarnya sudah mengetahui dosa-dosa apa yang sudah dilakukannya. Sedangkan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kadang-kadang dosa yang dilakukan 1 jam lalu aja kita sudah lupa. Dosa yang dilakukan hari kemarin aja kita sudah lupa. Padahal sebaiknya kita sadar tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Itu namanya mu'aqabah. Jadi tahapan takwa itu ada mu'ahadah, ada mujahadah, ada muhasabah, kemudian yang terakhir mu'aqabah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita mumpung hari kedua di bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, semoga kita diberi kekuatan untuk menjalankan Ramadan hari ini. Seandainya ini Ramadan terakhir kita, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah siap kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan persiapan terbaik. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.